Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Denis Febrian dari kelas 12 IPS 3. Ingin menjelaskan tentang biografi Muhammad Amin beserta perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi Muhammad Amin ini lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 dan wafat pada tanggal 17 Oktober 1962. Jadi Muhammad Amin ini adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang memengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Perjuangan Muhammad Amin dalam kemerdekaannya. Perannya yaitu bagi Indonesia, Muhammad Amin ini merupakan tokoh penting dalam perumusan Sumpah Pemuda. Beliau adalah orang yang menulis ikrar Sumpah Pemuda pada umur 25 tahun. Dialah yang membuat semua organisasi pemuda bersatu dalam satu wadah pada tahun 1930. Beliau juga diangkat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastro Hamijojo sejak 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Ketika masa kemerdekaan, beliau turut serta penyusunan persiapan kemerdekaan Indonesia serta menjadi anggota BUP PKI, PPKI, Panitia 9 dan ikut merancang rumusan pembukaan UUD 1945. Segitu saja penjelasan dari saya tentang biografi serta peran Muhammad Amin dalam kemerdekaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Solodin Isman. Saya dari 12 IPS 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan biografi Gatot Subroto beserta perannya. Jenderal TNI Gatot Subroto lahir pada tanggal 10 Oktober 1907 dan wafat tanggal 11 Juni 1962. Beliau adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Banyumas. Ia dimakamkan di Ungaran, Kabupaten Semarang. Beliau adalah penggagas akan perlunya sebuah militer gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Selama memimpin, Gatot Subroto dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, tegas, berani, dan membela kaum yang tertindas. Pada tahun 1948 dan tahun 1952, para tentara berhasil menumpas pemberontakan di bawah kepemimpinan Gatot Subroto. Pemberontakan tersebut ialah pada tahun 1948 adalah peristiwa Madiun yang melibatkan pihak PKI dan TNI, dan pada tahun 1952 pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada tahun 1953 ketika terjadi kerusuhan di Istana Negara akibat tuntunan rakyat atas pembubaran parlemen ditolak, Gatot Subroto yang dituduh sebagai dalang kerusuhan tersebut langsung mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari dinas militer. Pada tahun 1953 ia mengundurkan diri dari dinas militer, tetapi 3 tahun kemudian dia aktifkan kembali sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat pada tahun 1956. Melalui tangannya ia berhasil melumpuhkan pemberontakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta atau PRRI Permesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan biografi Siswondo Parman dan serta perannya. Pahlawan revolusi ini lahir dengan nama lengkap Siswondo Parman. Beliau ini dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Agustus 1918.
dia merupakan salah satu dari 7 pahlawan revolusi dan korban kebiadaban PKI. Dalam biografi Jenderal Siswondo Parman diketahui bahwa ayahnya bernama Kromo Diharjo yang diketahui bekerja sebagai seorang pedagang. Siswondo Parman merupakan anak ke-6 dari 11 orang bersaudara. Siswondo Parman mempunyai seorang kakak bernama Sakirman yang nantinya menjadi salah satu petinggi partai PKI. Sejak kecil, Siswondo Parman bersama saudara-saudaranya sering membantu ibunya berjualan di pasar Wonosobo. Ayahnya selalu berusaha keras agar anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Setelah itu, saya akan menjelaskan peran Siswondo Parman. Pertama, ketika agresi militer Belanda II terjadi, ia ikut berjuang dengan melakukan perang gerilya pada Desember 1949. Siswondo Parman diangkat menjadi Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. Pada masa jabatannya, Siswondo Parman berhasil menggagalkan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Raymond Westerling. APRA berencana untuk membunuh Komandan Menteri Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Dengan demikian, gerakan rahasia yang berhasil dibongkar oleh Siswondo Parman adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Dan Parman menjadi salah satu pihak yang paling keras menolak rencana pembentukan Angkatan kelima yang digagas oleh PKI. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marto Siombing dari kelas 12 IPS 3. Saya ingin menyampaikan biografi dan peranan Sultan Asyadin Hasyim II. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indapura yang pada saat itu beliau masih berumur 16 tahun. Beliau lahir pada tanggal 1 Desember 1893. Karena beliau belum cukup umur dan tengah menempuh pendidikan di Batavia, maka Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indapura pada tanggal 13 Maret 1915 dengan gelar Sultan Asyadi Syarif Qasim Sani Abdul Jalil Syayuddin. Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, beliau menyatakan bahwa Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia dan menyumbangkan sebagian besar harta kekayaannya sejumlah 13 juta golden untuk pemerintahan Republik, setara dengan 151 juta golden atau 69 dolar euro pada tahun 2011. Beliau bersama Sultan sedang berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memilih Republik Indonesia. Selain Yogyakarta dan Aceh, peran Riau juga sangat penting dalam masa revolusi kemerdekaan. Pasalnya, ketika itu Sultan Syarif Qasim II, penguasa Riau, bukan saja menyerahkan wilayah kekuasaannya, namun juga harta benda kerajaannya. Riau dikuasai kerajaan Siak. Ketika itu bukanlah negara yang miskin. Daerah ini memasok 60% produksi minyak nasional yang sebagian besarnya terletak di wilayah bekas kerajaan Siak. Ketika itu Pekanbaru sudah memiliki perangkat bagi kota yang sedang berkembang. Bahkan Sultan Syarif Qasim II sempat meresmikan Bandara Simpang 3 jauh sebelum Indonesia merdeka. Sultan Syarif Qasim II memang telah menjadi penentang pemerintahan kolonial sejak Belanda hingga Jepang. Sultan Qasim ketika itu membangun kekuatan militer yang berawal dari kehormatan pemuda-pemudi. Selain fokus dalam membantu kekuatan fisik, dirinya juga berusaha membangun mental dan pendidikan rakyat. Untuk didirikan sekolah bagi anak negeri dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berbakat di kerajaan Sri Indrapura. Pada 1946, Sultan Syarif Qasim berangkat ke Medan untuk membicarakan status Siak dan RI. Namun terjadi sebuah kerusuhan sosial di Sumatera Timur, menyebabkan terbunuhnya sejumlah pujangga termasuk Amir Hamzah. Sultan Syarif Qasim II tidak terlepas dari ancaman ini.
tetapi dia cepat dilarikan pemuda Rencong Aceh yang diketahui Ahasmis ke daerah tersebut. Dia baru pulang kembali ke Riau pada tahun 1963. Namun, dia hidup jauh lebih miskin dibandingkan kedudukannya yang pernah disandangnya sebagai sultan. Ketika sakit, dia hanya dirawat di rumah sakit. Caltech waktu tidak punya anak kandung. Sultan Syarif Qasim II meninggal pada 1968 sebagai rakyat biasa di bekas ibu kota Kerajaan Siak, yang di dalam pemerintahan RI hanya menjadi ibu kota kecamatan. Dirinya sempat mengingatkan pentingnya kedaulatan Republik Indonesia. Datuk-datuk, pemimpin-pemimpin dan rakyat Siak jangan mau dijadikan Belanda sebagai perkakas untuk melanggar kedaulatan dan hak di Kerajaan Siak.